Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pertemuan ke-8 untuk mata kuliah kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Adapun materi yang akan dibahas kali ini yaitu tentang convolutional neural network atau CNN. Sebelumnya, mari kita review sedikit mengenai apa itu AI, machine learning, dan deep learning. AI secara umum adalah teknik yang memungkinkan komputer dapat meniru perilaku manusia. Contohnya yaitu dapat memproses informasi yang ada untuk membuat suatu keputusan. Nah, machine learning merupakan subset dari AI yang secara spesifik membuat komputer belajar dari data tanpa secara eksplisit diprogram untuk memproses informasi tersebut. Kemudian deep learning adalah subset dari machine learning yang fokus pada penggunaan neural network untuk secara otomatis mengekstrak feature atau pattern dari data untuk dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. Kemudian apa sih yang paling membedakan machine learning dan deep learning? Misalnya untuk menyelesaikan task deteksi objek pada image, pada traditional machine learning, dari input image yang ada, dilakukan terlebih dahulu feature extractor atau ekstraksi karakteristik apa saja yang dapat mewakili input atau image ini untuk membantu menyelesaikan task. Dan mayoritas pekerjaan machine learning ini ada pada feature engineering ini, untuk mencari berbagai trik untuk mendapatkan feature-feature yang paling berguna. Baru kemudian vektor hasil dari feature extractor ini dimasukkan dalam suatu classifier untuk dilatih. Sedangkan ide dari deep learning adalah menyelesaikan task secara end-to-end, yang artinya mulai dari feature extractor sampai classifiernya dilatih dari data yang ada. Jadi dalam machine learning dilakukan feature engineering yang merupakan hand engineered, sedangkan pada deep learning feature-nya didapatkan juga dari hasil learning atau disebut juga feature learning. Dalam deep learning digunakan multi-layer untuk learning dari data. Misalnya, pada layer pertama dilakukan learning untuk mengekstrak low-level feature, di layer selanjutnya mid-level feature, lalu high-level feature, sampai kemudian ke layer classifier untuk menghasilkan prediksi outputnya. Kemudian mari kita review sedikit tentang dasar dari suatu neural network. Elemen paling dasar dari neural network adalah perceptron. Di dalam perceptron terdapat input, misalnya X1, X2, dan seterusnya sampai Xm, yang akan digunakan untuk memprediksi output Y-cap di sini. Dalam suatu persamaan matematika, Y-cap adalah kombinasi linier dari input, kemudian ditambah dengan bias, yang kemudian dimasukkan dalam suatu non-linear activation function. Jadi kelebihan perceptron ini dibandingkan teknik-teknik regresi yang lain, yaitu dapat menyelesaikan task secara umum untuk data pada real world, yang pada dasarnya bersifat non-linear. Kemudian input dapat dimodelkan dalam sebuah vektor X1 sampai Xm, begitu juga dengan weight-nya, sehingga Y-cap dapat diselesaikan dengan formula seperti ini. Jadi, fungsi dari activation function-nya atau fungsi G di sini yaitu untuk menerapkan non-linearity pada network dari yang awalnya hanya kombinasi linear, kemudian diterapkan activation function yang non-linear agar networknya bisa mempelajari sebaran data yang non-linear. Beberapa jenis activation function yang sering digunakan diantaranya yaitu sigmoid, hyperbolic tangent, ReLU, dan Licky ReLU.
Misalnya di sini relu adalah salah satu activation function yang paling sering digunakan karena running time-nya paling cepat. Jika inputnya kurang dari 0, maka akan menghasilkan output 0 sini. Sedangkan jika inputnya lebih dari 0, maka akan menghasilkan output yang sama. Jadi konsep dari single layer perceptron yaitu terdiri dari satu layer input dan output saja. Sedangkan pada multi-layer perceptron, yang merupakan salah satu teknik dalam deep learning, terdiri dari input layer, hidden layer, dan output layer. Hidden layer dalam multi-layer perceptron atau MLP dapat terdiri dari beberapa hidden layer seperti diilustrasikan dalam gambar. MLP ini sering disebut juga fully connected layer karena terdapat koneksi penuh antar neuron dalam layernya. Kemudian, bagaimana menerapkan fully connected layer pada image? Misalnya kita memiliki image kecil yang size-nya hanya 5x5x3. 3 di sini biasanya mewakili channel RGB-nya, yaitu red, green, dan blue. Kemudian sebagai input pada MLP, maka image tersebut di-stretch menjadi vektor berdimensi 75x1, artinya di sini struktur RGB-nya diabaikan. Kemudian kita masukkan ke suatu neuron, maka total weight yang harus dilatih untuk satu neuron yaitu 75. Jika kita memiliki 3 neuron, maka total weight-nya yaitu 225. Itu baru total weight yang harus dilatih untuk image yang kecil. Berikut ilustrasi untuk suatu image berukuran 1000x1000x3. Maka total weight-nya dengan 1000 neuron akan mencapai 3 miliar di sini ya. Dan tentunya semakin banyak weight yang perlu dilatih, maka optimasi pun akan menjadi semakin sulit. Karena untuk suatu image kita perlu melatih banyak sekali weight jika menggunakan fully connected layer, maka perlu dicari cara lain atau model lain yang lebih cocok untuk image. Secara umum, ketika kita memiliki suatu image dengan menggunakan filter tertentu, kita ingin mengenali misalnya pada layer 1 untuk mendeteksi garis, atau layer 2 untuk mendeteksi bentuk, apakah seperti telinga atau hidung atau yang lain. Kemudian idenya di sini adalah korelasi spasial pada image itu bersifat lokal. Misalnya dari image berikut, dari suatu area tertentu yang lebih kecil, misalnya dapat menerapkan filter berukuran 3x3x3, kita dapat mengenali bahwa itu adalah telinga misalnya. Jadi, kita bisa mendapatkan output berbeda pada setiap bagian kecil image di lokasi berbeda. Atau kita sebut ini sebagai local feature dengan menerapkan filter berbeda untuk setiap layer. Yang artinya, dengan memanfaatkan local feature ini, kita dapat melakukan weight sharing, yaitu weight yang sama untuk bagian image yang berbeda. Kemudian apa itu convolution layer? Mari kita lihat ilustrasi berikut. Misalnya kita memiliki suatu image dengan ukuran 32x32x3. Kemudian kita akan menerapkan suatu filter berukuran 5x5x3. Maka convolve filter tersebut ke image dengan cara melakukan slide atau geser image secara spasial untuk mengambil sampel. Kemudian hitung dot product dari bagian image atau sampel hasil slide tersebut dengan filter. Jadi misalnya kita lakukan overlay filter W di sini berukuran 5x5x3 ini pada bagian kecil dari image yang juga berukuran 5x5x3. Kemudian dihitung dot produknya,
yaitu W transpose .x atau elemen wise multiplication sehingga didapatkan satu nilai. Kemudian slide atau geser kembali bagian kecil image ini, overlay lagi dengan filter sehingga total untuk semua area itu kita akan mendapatkan output dengan dimensi baru yang disebut activation map dengan ukuran 28x28x1. Mengapa menjadi 28? Ini akan dijelaskan di contoh selanjutnya mengenai penghitungan dot produknya beserta ilustrasi cara slide-nya. Kemudian kita juga dapat menerapkan filter yang lain, karena setiap filter biasanya mewakili suatu konsep berbeda yang ingin kita ekstrak. Misalnya di sini kita menerapkan green filter, lalu output yang dihasilkan ditumpuk dengan output sebelumnya. Contohnya, kita menerapkan 6 filter, maka akan didapatkan 6 activation map yang ditumpuk sehingga didapatkan image baru yang berdimensi 28x28x6. Nah, convolutional network itu adalah sequence dari convolutional layer yang kemudian diinputkan ke nonlinear activation function, jadi sama seperti pada MLP. Contohnya di gambar ini menggunakan ReLU sebagai activation function-nya. Kemudian misalnya kita menerapkan lagi convolutional layer dan ReLU kembali, dan seterusnya untuk mendapatkan feature pada higher level. Secara lengkap, arsitektur dari convolutional network yaitu sebagai berikut. Terdapat layer convolution disertai tentunya activation function dan max pooling yang dapat diulang beberapa kali, kemudian hasilnya akan di flatten dan dimasukkan ke dalam suatu fully connected feed-forward network. Intuisi dari sequence layer ini yaitu seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya. Pada layer pertama misalnya kita ingin mendapatkan low level feature, contohnya garis. Kemudian pada layer selanjutnya kita ingin mendapatkan mid level feature, yaitu feature yang lebih kompleks lagi, misalnya corner. Kemudian pada layer selanjutnya ingin mendapatkan high level feature, misalnya berupa interpretasi bentuk yang lebih jelas lagi di sini. Kemudian berikut ilustrasi penghitungan dot product antara input dengan filter. Misalnya di sini inputnya adalah 5x5 dan feature atau kernelnya size-nya yaitu 3x3. Maka dilakukan penghitungan dot product sebagai berikut, dimulai dari bagian input 3x3 yang paling ujung kiri, didapatkan hasil elemen wise multiplication-nya yaitu di sini 6. Jadi dikalikan yang posisinya sama ya. Kemudian geser sebanyak satu langkah ke kanan untuk mengambil sampel dari input selanjutnya. Lakukan elemen wise multiplication lagi dengan filter. Dan didapat hasilnya yaitu 1. Dan seterusnya dilakukan seperti itu. Sehingga didapatkan output 3x3 seperti yang ditampilkan pada gambar berikut. Nah, pada contoh sebelumnya tadi kita hanya melakukan sliding sebanyak satu langkah. Kemudian mari kita lihat proses detail sliding yang dapat dilakukan dengan pemilihan interval langkah yang lain. Misalnya di sini kita memiliki input dengan ukuran 7x7 dan filter dengan ukuran 3x3. Jika hanya melakukan sliding dengan interval 1, maka prosesnya jadi seperti ini ya. Geser satu langkah ke kanan, didapatkan 3x3 bagian selanjutnya, kemudian overlay kembali, dan seterusnya.
Sliding ke semua bagian input dengan menggeser satu langkah, didapatkan hasil akhir, yaitu 5 kali 5 output. Nah, banyaknya interval yang dilakukan dalam sliding proses ini dikenal dengan istilah stride. Dan ini merupakan pilihan yang dapat kita tentukan saat merancang convolutional layer yang akan digunakan. Pada contoh sebelumnya, kita menggeser sebanyak satu interval atau stride-nya sama dengan 1. Selanjutnya, mari kita coba menerapkan stride sama dengan 2. Seperti itu, jadi digeser dengan interval 2. Dan ternyata yang akan didapatkan yaitu output dengan ukuran 3 kali 3, yang lebih kecil daripada sebelumnya ketika stride-nya 1. Lalu bagaimana dengan stride sama dengan 3? Ternyata penggunaan stride sama dengan 3 ini tidak cocok karena akan mengabaikan beberapa input pixel yang tidak di-overlay dengan filter tadi. Secara umum, misalnya N adalah ukuran input dan F adalah ukuran filternya, maka output size dapat dihitung dengan formula berikut. N min F per stride tambah 1. Contohnya, untuk N sama dengan 7 dan F sama dengan 3, dengan stride sama dengan 1 didapatkan output size-nya yaitu sama dengan 5. Dengan stride sama dengan 2 didapatkan output size sama dengan 3, dan dengan stride sama dengan 3 didapatkan output size-nya 2,33 yang tentunya bukan ukuran yang tepat untuk diterapkan. Kemudian pada prakteknya kita dapat melakukan zero pad pada border untuk menjaga agar output size yang dihasilkan itu sama dengan input size-nya. Contohnya di sini kita punya input 7 kali 7, filter 3 kali 3, dan stride sama dengan 1. Kemudian kita tambahkan pad sebanyak 1 pixel border. Jika dihitung menggunakan formula sebelumnya, maka akan didapatkan 7 kali 7 output yang sama ukurannya dengan input. Secara umum, biasanya kita menggunakan stride sama dengan 1, filter size sama dengan F kali F, dengan zero padding sebanyak F-1 per 2. Jadi, jika F sama dengan 3, maka perlu ada pad sebanyak 1. Jika F sama dengan 5, maka pad-nya sebanyak 2, dan jika F sama dengan 7, pad-nya sebanyak 3. Jika kita lihat contoh convolution layer sebelumnya, untuk input 32 kali 32 dengan filter 5 kali 5, akan mengurangi volume secara spasial, yang tadinya 32 menjadi 28, kemudian menjadi 24. Dan hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang kita harapkan, karena akan ada informasi yang hilang. Oleh karena itulah kita menerapkan padding untuk menjaga output size yang dihasilkan itu sama dengan input size-nya. Mari kita lihat contoh berikut dengan input volume 32 kali 32 kali 3 dan filter 5 kali 5 sebanyak 10 dengan stride sama dengan 1 dan pad sama dengan 2, maka berapakah output size-nya? Setelah dihitung ternyata didapatkan output size yaitu 32 kali 32 kali 10. 10 itu banyaknya filternya tadi. Kemudian untuk contoh sebelumnya, berapakah jumlah parameter di layer ini? Karena setiap filter memiliki 5 kali 5 kali 3 parameter dengan satu bias, maka didapatkan 76 parameter untuk setiap filter. Artinya, untuk 10 filter, jumlah parameternya yaitu 760.
Berikut ringkasan dari penjelasan sebelumnya tentang convolution layer. Misal, ukuran inputnya adalah W1 kali H1 kali C. Terdapat beberapa hal yang perlu ditentukan dalam merancang convolution layer, yaitu yang pertama, jumlah filter atau K, yang kedua, dimensi dari filter atau F, yang ketiga, stride atau S, dan yang keempat, yaitu jumlah zero paddingnya atau P. Kemudian, akan menghasilkan output yang berukuran W2 kali H2 kali K, di mana W2 dan H2-nya didapat dari rumus berikut. Kemudian untuk jumlah parameternya, yaitu sebanyak F kuadrat CK ditambah dengan K bias. Selanjutnya yaitu pooling layer. Pada pooling layer, kita melakukan downsampling atau mengurangi size. Misalnya dari yang tadinya 224 kali 224 kali 64 menjadi 112 kali 112 kali 64. Intuisinya yaitu pada convolution layer kita melakukan feature extraction dengan menghitung suatu feature pada area tertentu. Sedangkan pada pooling layer, kita melakukan feature selection, yaitu dengan memilih aktivasi terkuat dari suatu area. Salah satu teknik yang sering digunakan dalam pooling layer yaitu max pooling. Ilustrasinya dapat dilihat dari gambar berikut. Untuk input dengan size 4x4 akan dilakukan max pooling dengan filter 2x2 dan stride sama dengan 2. Berarti diambil nilai maksimum pada setiap area 2x2 dari input, yaitu area warna merah, hijau, biru, dan ungu pada gambar, sehingga didapatkan pool output sebagai berikut. Max pooling ini paling sering digunakan karena dianggap dapat mewakili feature yang paling penting dari suatu area. Kemudian teknik pooling yang lain yaitu average pooling, yang berarti mengambil nilai rata-rata dari suatu area dari input. Misal, dengan contoh yang sama seperti sebelumnya, untuk setiap area merah, hijau, biru, dan ungu, dihitung rata-ratanya dan diambil sebagai nilai pool output sebagai berikut. Kemudian hasil dari pooling layer di flatten atau di stretch untuk kemudian menjadi input dari suatu fully connected layer. Nah, FC layer ini digunakan untuk membuat keputusan akhir dari extracted feature yang biasanya terdiri dari satu atau dua layer. Jadi, jika kita mencoba merecap kembali arsitektur dari convolutional network, yaitu terdiri dari convolution layer ditambah dengan activation function, misalnya ReLU. Kemudian convolution layer ini dapat terdiri dari beberapa layer. Kemudian terdapat pooling layer, biasanya berupa max pooling. Convolution dan max pooling ini dapat diulang beberapa kali. Kemudian hasilnya setelah di flatten menjadi input dari suatu fully connected feed-forward network yang dapat juga terdiri dari beberapa layer. Kemudian activation function-nya yang diterapkan misalnya softmax function untuk mendapatkan output dari suatu klasifikasi task. Misalnya untuk image ini hasilnya apakah cat, dog, dan seterusnya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai Convolutional Neural Network atau CNN. Berikut referensi yang digunakan dalam menyusun materi yang telah disampaikan, diantaranya yaitu dari buku Deep Learning oleh Goodfellow et al.,
beserta beberapa online resource dari TMU dan Stanford. Jika ada pertanyaan, silakan dapat disampaikan melalui email berikut. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.